Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, dalam video yang baru kami akan sampaikan masih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut. Ada beberapa hal yang sudah mulai muncul ya di permukaan, maksud kami sudah menemui kejelasan terkait dengan proses dari pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Tentunya dalam hal ini informasi dari BKN ya, BKN menyebutkan bahwa di tahun 2023 maka semua tenaga honorer harus masuk di database ya, database BKN, di mana di database BKN tersebut untuk beberapa instansi sudah disurati atau dilayangkan surat oleh BKN terkait dengan daerah-daerah atau instansi yang belum melengkapi dari pendataan non-ASN. Karena untuk semua tenaga honorer nantinya akan masuk di database BKN dan menunggu keputusan pemerintah daerah apakah nanti semuanya akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Tentunya di dalam hal ini juga Pak Jokowi itu bakal memberikan kado istimewa buat tenaga honorer, karena Pak Jokowi sudah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pan-RB untuk melakukan hal ya dalam penyelesaian tenaga honorer. Tentunya penyelesaian tenaga honorer yang sangat menguntungkan bagi tenaga honorer. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi informasi pertama bagi tenaga guru, bagi tenaga honorer guru, bahwa nantinya di seleksi P3K tahun 2023, ini sudah mulai muncul ya, sudah mulai muncul informasi bahwa yang akan dipakai adalah Permen Pan-RB 20 tahun 2022. Artinya dari Kemenpan RB tidak akan menerbitkan Permen Pan RB yang baru terkait dengan regulasi yang akan diterapkan di tahun 2023. Nah, sebenarnya kemudian apa bocoran dari Permen Pan RB tersebut tahun 2022? Apakah kemudian bagaimana status P2 dan P3? Apakah masih menjadi prioritas? Apakah tetap menggunakan verifikasi? Dan seterusnya tentunya kita bisa cermati dari berita yang akan kami bahas berikut ini. Nah, jadi untuk informasi yang pertama ini untuk tenaga guru, bahwa dari Bu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK ya sudah memberikan beberapa clue. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah formasi yang akan diangkat ya. Formasi yang akan diangkat di tahun 2023 ada 601.286. Ini termasuk P1 yang belum diangkat di tahun 2023 ya. P1 tahun 2021 yang belum diangkat di tahun 2022. Nah, ini termasuk di dalam formasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat tentunya 601.000 ini sangat banyak, karena yang diangkat di tahun 2022 itu pun tidak ada 600.000 ya. Tidak ada 600.000. Nah, ini dia 62.645 guru P1 yang akan dituntaskan di tahun ini masuk di dalam formasi tersebut. Nah, kemudian Bu Nunuk juga secara tegas menggunakan bahwa Permen PAN-RB 20 nomor 20 tahun 22 ini masih digunakan dalam rekrutmen tahun 2023. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah masih sama? Tetap sama ya, tetap sama pemberlakuan tahun 2000 Permen PAN-RB tahun 22 itu berarti untuk kategori pelamarnya, kemudian untuk prioritasnya, untuk bagaimana penghitungan nilainya sama dengan P3K guru tahun 2022. Nah, yang menjadi kunci tetap adalah formasi di daerah ya. Pasti teman-teman bakal berkomentar seperti itu. Sebanyak apapun formasi yang disediakan oleh pemerintah, tentunya masih bergantung pada usulan pemerintah daerah. Nah, untuk menjawab hal tersebut, ini ternyata dari Kemdikbudristek juga sudah memberikan sebuah solusi, di mana kita lihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek, mereka akan mengambil atau mengisi seluruh formasi ketika nanti di tahun 2023 pemerintah daerah itu mengusulkan minim. Ini dia. Jika usulan minim, maka Kemdikbudristek langsung melakukan intervensi untuk mengisi formasi tersebut. Nah, ini merupakan sebuah gambaran dari keseriusan pemerintah ya dalam hal ini Kemdikbudristek terkait dengan penyelesaian atau penuntasan tenaga honorer yang di tahun ini akan mencoba untuk mengangkat 601.286 guru honorer.
Nah, ini teman-teman kita bisa lihat informasinya bahwa untuk pengusulan itu sudah dibuka Kemenpan RB sejak 20 Maret dan akan ditutup dari tanggal 30 April mendatang. Nah, jadi ini usulan formasinya. Nah, ditutup 30 April. Nah, ketika 30 April, rentang waktu 30 April kemudian dari pemerintah daerah minim, maka langsung akan diisi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini melalui pengisian dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya 1 juta yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah itu memang terkendala di dalam pengusulan dari Pemda, walaupun pemerintah sudah mengalokasikan sangat banyak formasi untuk guru tersebut. Nah, kemudian bagaimana untuk penggajiannya? Apakah sudah ada untuk regulasi penggajian ketika nanti kemudian diisi langsung oleh Kemendikbudristek? Nah, di sini dijawab oleh Bu Nunuk Suryani bahwa regulasi berupa ini ya, Peraturan Menteri Keuangan PMK 212. Ini kita bisa lihat. Nah, bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2023. Nah, dalam PMK tersebut sudah dialokasikan gaji P3K 22 sampai 2023. Nah, P3K 22 11 bulan, sedangkan P3K 23 hanya 3 bulan. Yang harus diingat lagi, di dalam PMK 212 sudah dibeberkan beberapa alokasi anggaran masing-masing daerah, sehingga tidak ada alasan Pemda untuk menolaknya. Ini adalah Bu Nunuk Suryani, pernyataan beliau. Dana gaji dan tunjangan 23 sudah diarmada oleh Kemenkeu. PMK 212 juga secara tegas menyatakan dananya sudah ditransfer ke daerah jika gurunya sudah diangkat. Nah, ini juga merupakan terobosan. Jadi menurut kami ini terobosan yang baik ya, karena memang koordinasi dengan kementerian terkait, dalam ini Kemenkeu, maka nanti dananya akan ditransfer ketika nanti pemerintah sudah mengangkat P3K. Sudah ada P3K yang lolos, baru kemudian dana tersebut untuk gaji bakalan ditransfer ke pemerintah daerah. Nah, sebagai pengingat ini teman-teman ya, regulasi, maksud kami adalah kebijakan dari P3K guru yang dibeberkan oleh Pak Nadiem Makarim. Ini di bulan Desember kalau saya tidak salah. Di sini kita coba lihat bahwa yang pertama ini dia, pemerintah pusat akan melengkapi, akan mengisi ketika di tahun 2023 6.101.000 tidak terisi, atau pemerintah tidak berani untuk, pemerintah daerah ya, untuk membuka formasi sebanyak itu, maka akan diisi sehingga mencapai 100%. Kemudian di Undang-Undang Anggaran bahwa pendapatan belanja negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur secara spesifik tentang gaji dan tunjangan bagi P3K. Nah, dana spesifik tersebut akan ditransfer ke kas daerah ketika nantinya memang sudah ada pengangkatan tenaga honorer. Nah, ini dia. Jadi ditransfer ketika sudah ada fix tenaga honorer yang diangkat di daerah tersebut. Nah, ini adalah 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K di tahun 2023. Tentunya ini sangat bijak ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam ini Kemendikbudristek yang sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, bahwa di tahun 2023 selain menuntaskan untuk P1 yang belum bisa diangkat di tahun 2022, juga 601 ribuan formasi yang akan diperebutkan dalam P3K guru tahun 2023. Tentunya ini akan mengakomodir banyak tenaga honorer, khususnya guru, agar menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasinya. Jadi bersiap bagi teman-teman yang belum berkesempatan menjadi ASN P3K di tahun 2022. Sembari bagi teman-teman yang sudah lolos prasanggah untuk menunggu hasil pascasanggahnya. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan lolos, bagi P1 yang belum mendapatkan informasi, tetap simak informasi terkait dengan pengangkatan tenaga ASN di tahun 2023. Kemudian sembari kita menunggu dari kelanjutan dari database yang disiapkan oleh BKN terkait dengan nanti solusi yang akan ditawarkan dari pemerintah terkait dengan penuntasan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. P3K guru jalan, P3K kesehatan jalan, P3K teknis tetap jalan. Kemudian masih berproses tentang upaya Kemenpan RB dalam penuntasan tenaga honorer melalui pembuatan database atau data yang
valid sehingga nanti kebijakan bisa diambil secara tepat oleh pemerintah. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.